Nah, ini menarik kalau kita membahas opini atau artikel yang ditulis oleh Dono di beberapa media massa nasional. Gitu. Ada sekitar 2 atau 3 artikel yang menarik perhatianku terkait dengan tulisannya Dono ini. Gitu. Pertama, dia menulis secara reflektif dan dalam, tapi juga dengan bahasa yang segar dan ringan tentang fenomena kelas menengah di Indonesia. Nah, dari judulnya dia bilang bahwa kelas yang sibuk dengan dirinya sendiri. 90-an, sebagian besar kalangan kelas menengah Indonesia itu cenderung mendukung pandangan bahwa kelas menengah di Indonesia ini adalah motor demokrasi. Nah, Dono ini menarik, dia menolak tesis itu, dia cenderung skeptis dengan pandangan bahwa kelas menengah di Indonesia ini sebagai kekuatan penggerak demokrasi ataupun agen perubahan. Karakter sosial dari kelas menengah di Indonesia itu tidak lebih, sebagian besar tentunya mayoritas itu kehidupannya itu tidak lebih berputar pada pekerjaan dan rekreasi. Yang menarik dia sebutkan bahwa proses perputaran uang dan akumulasi kemakmuran itu berpusat pada negara. Karena pada sisi yang lain, Dono melihat bahwa kita tidak melihat lapisan, kita tidak melihat kalangan kelas menengah yang cukup besar yang menunjukkan kritisisme terhadap negara, yang memperjuangkan dan membela isu-isu penting yang menjadi perjuangan ideologis kelas menengah seperti ketidakadilan, kemanusiaan, demokrasi, human rights. Nah, oleh karena itu, menurut Dono bahwa pandangan optimisme terhadap kelas menengah ini patut dipertanyakan. Nah, dalam artikel itu aku melihat bahwa kembali Dono memiliki kemampuan analisis intelektual gitu kan untuk memahami problem-problem sosial di Indonesia dalam perspektif kelas, dalam perspektif bagaimana relasi relasi hubungan-hubungan kelas ini sangat menentukan dalam realitas sosial di Indonesia itu sendiri gitu. Nah, itu salah satu artikel yang menarik. Artikel selanjutnya juga menarik dari Dono itu ketika dia menguraikan tentang seorang seorang polisi gitu. Nah, ketika dia menulis tentang nasib salah seorang uh, sersan gitu, polisi gitu kan, pada tahun 90-an, di mana dia melihat bahwa dia tidak hanya sekedar melakukan kecaman dan kritis terhadap aparat polisi ya, dia justru nuansa dari artikel itu sangat empatik dan melihat posisi ironis dan menyedihkan dari polisi pada era Orde Baru gitu kan, terutama pada polisi pada pangkat-pangkat yang di tingkat bawah, kelas bawah, di mana dia menggambarkan tentang misalnya seorang polisi yang harus melakukan tindakan-tindakan yang ya kita tahu sendiri ya kayak bagaimana gitu misalnya di jalanan pada waktu itu gitu. Uh, dan juga kemudian ketika dia bareng ngobrol sama dia di angkutan umum, di angkot itu kok kamu kok nggak bayar gitu, bahkan bukannya kayak gitu nggak jadi persoalan secara hukum segala macam. Nah, Dono kemudian membuka mata bahwa mereka ini juga menjadi bagian dari kalangan-kalangan yang secara strata sosial itu nggak mampu, di mana gajinya terbatas ya, dan dia harus menyumbang banyak hal gitu kan, menyumbang sumbangan-sumbangan wajibnya dia. Nah, kalau kita membaca seperti itu, maka kemudian kita bisa melihat realitasnya bagaimana secara kontradiktif Dono melihat posisi dari kalangan-kalangan misalnya aparat di kelas bawah dengan kecenderungan korupsi yang muncul pada saat itu, pada saat era Orde Baru, di mana korupsi, kehidupan yang mewah gitu kan, terus hubungan-hubungan aliansi kekuatan bisnis dan politik di Indonesia yang terbangun sejak era Orde Baru sangat kontra sekali. Nah, ini Dono melihat tentang bagaimana cara memahami realitas sosial dengan cara imajinasi sosiologi yang kaya gitu. Nah, kalau aku lihat bahwa terutama misalnya dalam tulisannya yang soal kelas yang sibuk dengan dirinya sendiri, ini adalah sebuah pembacaan intelektual yang sebetulnya bukan mainstream ya, bukan hal yang biasa gitu kan. Tapi ini sebuah cara pandang ekonomi politik yang pada konteks perkembangan analisis sosial di era Orde Baru
itu baru diperkenalkan oleh kalangan-kalangan akademisi internasional gitu kan, seperti Profesor Richard Robinson dalam bukunya The Rise of Capital dan Profesor Fendi Hadis. Nah di sini Dono ini pandangannya sedikit banyak sudah dibentuk oleh perspektif struktural yang yang kemudian pada waktu itu merupakan sebuah pendekatan yang baru dan tajam bahkan sampai sekarang gitu. Nah ini yang aku pikir juga penting ya, itu menarik dari sisi Dono ini. Jadi tadi sama pemikirannya yang baru munculkan permukaan sama Pak Fedi sama Profesor Richard Robinson, sengaja sama apa yang iya dia menarik dia. Jangan kenal kali. Coba tanya Pak Fedi kenal Dono nggak? Iya bisa jadi karena kan sama-sama tuh beliau dari bersama-sama dari fisik UI ya. Nah tapi kalau kita kan, nah itu menariknya Dono itu jadi bahwa dibalik dari dari yang kita nggak tahu ya, kita hanya mengenal dia sebagai pelawak, ternyata dia memiliki kecerdasan yang luar biasa dan ketajaman berpikir untuk melakukan kritik terhadap realitas sosial. Nah ini ada yang menarik juga itu terkait dengan bagaimana dia melihat dunia lawak. Gitu. Nah dunianya sendiri. Dunia yang dia dalamin ya. Setelah dia mahasiswa, kemudian dia sempat jadi asisten dosen, tapi dia milih sebagai pelawak. Ini dia menarik ya, dan dia juga memiliki pandangan yang kritis juga terhadap audiens Indonesia. Dia bilang gini bahwa selama ini masyarakat Indonesia masih menonton lawak itu sekedar sebagai tontonan. Nah padahal dalam dunia lawak itu ada hal-hal yang penting, bagaimana dunia lawak dan dengan ketawa itu kita mengeksplorasi secara kritis realitas sosial yang muncul. Contoh misalnya ada salah satu film yang menarik itu judulnya Setan Kredit. Nah, pernah tahu kan? Tahun 81 ya? Iya, tahun 81 Setan Kredit. Nah, pertama di dalam film itu Dono jadi sebuah berita perempuan, gitu kan. Terus dia sebutkan misalnya dalam dialog itu bahwa ini berita-berita ini jangan dipercaya kayak gitu kan. Organisasi Pembebasan Palestina PLO membebaskan mana daerah Jatiwaringin kalau nggak salah. Untuk Rumnas gitu kan. Nah berita ini jangan dipercaya gitu kan. Terketawa. Terus kedua, dia berita kedua tentang kredit gitu. Kredit itu enak didengar gitu, tapi sulit didapatkan karena prosedur gitu kan. Nah ini dia bilang dan dan semua berita itu kemudian jangan dianggap serius gitu. Nah dari situ itu ada beberapa hal lapisan-lapisan kritis ya di dalamnya. Pertama, Dono itu mau bilang, tapi sayangnya kita hanya melihat pada unsur lawanannya. Dia sudah melakukan kritik terhadap model media massa di Indonesia yang terpusat dimonopoli oleh pemerintah, di mana sensor pada saat itu di mana sensor dan arahan penguasa itu sangat utama. Jadi di situ Dono mau bilang bahwa sensor dan seleksi dan pengawasan dari pemerintah itu kemudian membatasi kemudian tentang kebenaran public rights to know. Iya, kebenaran dan public rights to know. Kedua juga bahwa fenomena seperti ini, fenomena di mana kekuasaan itu kemudian bekerja untuk mengawasi aktivitas informasi, itu juga bukan hanya sejarah masa lalu, artinya juga pengaruh juga kan kepada kondisi kita ini. Kita bisa melihat juga ada problem-problem di situ, meskipun kita sudah masuk dalam era ruang digital. Ketika era reformasi tahun 1998 ya, maksudnya artinya kita sudah bahas ya, yang dulu nggak kenal pelawak doang gitu ya, yang di Tirto itu. Nah itu gimana tuh ya? Nah sehubungan dengan aktivisme Dono dalam reformasi 98, ada satu cerita pada saat terjadi aksi demonstrasi di gedung DPR. Dono pada waktu itu naik mobil gitu dengan temannya, dan dia masuk ke dalam, dan ketika para tentara itu melihat Dono dalam mobil itu gitu kan, dia buka kacanya dan dia Dono dan dipersilakan masuk. Akhirnya banyak mahasiswa ikut masuk juga gitu kan bareng sama Dono. Itu peristiwa yang penting yang menjadi momentum dari masuknya kalangan gerakan mahasiswa dalam gedung DPR MPR. Pada saat Dono dan pada saat aksinya, keterlibatan Dono dalam aktivisme ini juga terus berlangsung.
Jadi dalam diskusi persiapan untuk membangun, menggalang dan mengonsolidasi gerakan dia ikut. Dan pada saat terjadi kericuhan di Atma Jaya itu ya, pada saat sedang menjelang di MPR, Dono itu juga melindungi. Dono itu terlibat juga dalam aksi gerakan mahasiswa di Universitas Atma Jaya, di mana dia ini membantu kalangan mahasiswa pada waktu itu yang pada saat itu mengalami mengalami teror atau kemudian ditembak oleh peluru gitu, segala macam, dan Dono ini yang ikut melindungi dan mengamankan mereka. Nah di situ temannya tuh bilang, Don, kamu hati-hati gitu, peluru nggak kenal peluru pelawak atau orang biasa gitu, itu bisa kena gitu, tapi Dono tetap tidak gentar gitu ya dalam aktivisme ini. Nah itu sih kalau aku lihat tentang gimana ada dimensi lain dalam kehidupan pelawak Dono ini, Mahasiswa Dono yang menarik untuk kita kaji sebetulnya. Jadi Indonesia ini menurut saya tahun 1941 tanggal 30 September kita punya seorang mahasiswa yang selain juga luar biasa menghibur masyarakat Indonesia, tetapi juga punya pemikiran kritis dan juga mata yang tajam dalam mencerna apa yang terjadi, gejala-gejala sosial yang terjadi. Ya. Iya. Oke, apa kita bahas sampai sini ya? Oke. Nah, mudah-mudahan bisa menambah insight buat teman-teman juga, gitu. Nanti kita ketemu lagi di program-program lain. Oke. Ya. Selamat ngopi. Sehat-sehat selalu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.